Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Fahri Wasis Pontotiwo. Hari ini adalah hari Selasa, kelanjutan dari video yang kemarin, yang hari Senin itu, yang kita jalan-jalan di tengah sawah itu. Nah, hari ini kita mau lihat-lihat sapi. Ini sapinya Mas Punto, ini gareng nih. Ya, kandangnya habis ditimpal. Dan ini saya mau membahas tentang apa toh yang membuat sapi itu sehat dan juga tenang, bugar, dan juga enak untuk ngerubak ya. Pertama, absolutely pakan. Pakan yang baik menentukan sapi yang sehat. Kemudian tentu saja efek yang paling krusial adalah komboran. Karena komboran itu kembali lagi ke energi dari sapi. Jadi tidak hanya pakan rumput, sapi juga membutuhkan yang namanya air. Nah, kalau semisal kita hanya mengandalkan semisal katakanlah jerami, wah ini ngadek ini, itu dia akan memiliki sedikit sekali kandungan air. Andai kata dia cuma diberi rumput, maka kandungan air yang terserap juga tidak banyak. Jadi komboran itu penting untuk memberikan asupan air. Lalu komboran yang baik itu seperti apa? Komboran yang baik adalah komboran yang mengandung air serta mengandung sentrat-sentrat ataupun sumber-sumber makanan yang kaya akan mineral. Ini berfungsi untuk menggantikan mineral-mineral yang hilang karena misal di mamah biak atau keluar karena sudah menjadi feses atau urin. Dan mungkin karena bila mana kita cuma mengandalkan jerami, mineral dan vitaminnya tidak terlalu banyak sehingga itu bisa menggantikan fungsi dari rumput. Dan komboran yang baik itu juga komboran yang disukai oleh sapi sehingga tidak mengganggu sapi, atau kita yang memberi makan juga tidak perlu memaksakan agar sapi itu makan. Itu yang penting. Karena apa? Pembentukan sapi itu juga kembali lagi kepada pakan yang baik. Kemudian juga ini sapi itu dia menggunakan sistem memamah biak. Artinya apa? Komboran itu kadangkala tidak langsung hancur, habis dicerna, tapi mungkin saja masih disimpan dalam bentuk makanan. Sehingga kadangkala cadangan makanan sapi itu terlalu sedikit. Mungkin karena dia misal lagi sakit, kemudian jarang makan, akhirnya ya makanya cuma sedikit. Nah, itu agak berbahaya. Jadi komboran untuk menggantikan fungsi pakan. Wah, ini saya kesandung-sandung. Kemudian selain komboran dan pakan, kita juga harus memperhatikan kandang, tempat sapi tinggal. Karena apa? Kandang sapi itu adalah kunci apakah sapi itu stres atau tidak. Karena apa? Lihat, kalau semisal kandangnya kotor, misal penuh dengan kotoran sapi itu akan jauh lebih stres, apalagi sapi yang resian. Kalau gareng kan tidak. Kalau gareng itu kan sapinya mudah beradaptasi, adaptif, sehingga ketika dia melihat kandang yang kotor dia masih bisa istirahat karena dia adaptif. Jika ada kandang yang bersih dia akan tidur dengan nyaman. Jika tidak ada, misal tidur di tanah seperti ini, atau mungkin kandangnya waktu itu kotor belum ditimpal, itu dia akan tetap tidur, tetap nyaman karena dia sapinya adaptif. Tapi kalau Janoko tidak. Janoko itu menjunjung tinggi kebersihan. Ya, aslinya tidak terlalu menjunjung tinggi karena dia juga suka bikin masalah juga sih. Dia juga suka bikin kotor kandang, dia suka main lumpur. Tapi Janoko ini adalah sapi yang suka tidur di daerah yang kering. Nah, karena itu kambing, sapi itu harus dibersihkan kandangnya secara teratur. Karena apa? Back to basic. Sapi juga makhluk hidup. Sapi juga punya akal pikiran. Jadi dia juga bisa stres, dia juga bisa capek, dia juga bisa merasa marah, mangkal, jengkel. Sehingga kandang yang kotor pun ada kemungkinan besar menyebabkan sapi itu galak karena stres. Mau tidur nggak ada tempatnya kotor, sedangkan dia sendiri nggak bisa membersihkan kandangnya kan. Sehingga
peran manusia di sini selain memberikan pakan dan komporan yang baik, juga memberikan fasilitas berupa kandang yang baik pula. Ini kembali lagi ke tubuh si sapi. Seperti itu. Ya, itu saja sekedar tips dari saya untuk memelihara sapi yang baik. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.